Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Setiap manusia hidup biasanya memiliki rencana dan tujuannya masing-masing. Banyak di antara mereka yang berhasil mewujudkannya. Namun, tak sedikit juga yang belum berhasil mewujudkannya. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain mereka yang tidak serius dalam mewujudkan rencananya atau memang rencananya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada tertulis di Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia memang dapat menentukan rencana yang mereka inginkan, tetapi ketahuilah Tuhan juga mempunyai rancangannya sendiri bagi setiap kita. Dan hendaklah kita menerima dan berjalan dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, kalau kita mau berhasil. Sebab kita tahu bahwa rancangan Tuhan bagi manusia tidak pernah gagal. Tertulis juga di Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam hal ini kita dapat belajar dari perjalanan hidup seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Pada awalnya Petrus hanyalah seorang nelayan biasa, sampai ia mengalami mujizat di mana ia menangkap ikan setelah semalam-malaman tidak berhasil. Sehingga ia merespon panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Inilah rencana Tuhan bagi Petrus sang nelayan, bahwa suatu saat nanti Petrus akan membawa banyak orang mengenal Tuhan. Namun, perjalanan hidup Petrus tidaklah mudah. Menjelang penyalipannya, Yesus sudah memperkenalkan murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan dan mati. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Itu tertulis di Matius 26 ayat ke-33. Namun Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tertulis di Matius 26 ayat 34. Dan benar terjadi, Petrus menyangkal Yesus bahkan sampai mengutuk dan bersumpah. Dapat kita baca di Matius 26 ayat 74. Dan berkokoklah ayam. Petrus pun pergi dan menangis dengan sedihnya. Apakah rencana Allah gagal? Apakah karena penyangkalan Petrus Tuhan tak bekerja lagi di dalam dirinya? Tidak. Petrus kemudian bekerja lagi sebagai nelayan sesudah kematian Yesus, sampai ia mengalami mujizat yang sama seperti dahulu. Dapat kita baca di Yohanes 21 ayat ke-5 sampai ke-7. Bahkan Yesus memberinya sebuah tugas terhormat. Gembalakanlah domba-dombaku. Tertulis di Yohanes 21 ayat yang ke-16. Kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Simon Petrus berubah total. Ia menjadi seorang penginjil besar. Sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Itu dapat kita baca di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Betul bahwa Petrus berbuat kesalahan. Namun Tuhan tidak berhenti. Semua keberhasilan dan kegagalan yang ia lalui adalah jalan yang Tuhan berikan hingga ia siap dipakai Allah. Kisah hidup Petrus, Yusuf, Daud, Yunus adalah bukti bahwa rencana Allah tidak pernah gagal buat kita selama kita percaya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, siapkah kita dipanggil Tuhan untuk menjadi bejana bagi kemuliaan-Nya? Berjalan dalam tujuan sendiri tanpa melibatkan Tuhan hanya membawa waktu dan tenaga. Pada akhirnya semua sia-sia. Berdoa dan bukalah hati agar kita mengetahui rancangannya. Tuhan akan menuntut langkah kita ke arah tujuan yang telah ditetapkan bagi kita. Lebih dari sebuah GPS yang akan membantu dan menunjukkan arah yang jalan yang benar. GPS bagi kita umat pilihannya adalah God Positioning System. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap kita. Seperti Petrus, ia ingin menjadi kawan sekerja dengan kita untuk menjalankan rencananya. Bisa saja kita jatuh atau terjungkal. Namun selama kita mau berbalik kepadanya, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Jika ia mampu mengubahkan Petrus, ia juga mampu mengubahkan kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Merdeka.